Terus sekarang tujuan kedepannya di YouTube Mbak sama Bapak itu pengen kayak gimana gitu? Tujuan kedepannya adalah gini, Bapak itu orang yang suka nonton Pak Deddy Mulyadi ya Pak? Ya. Dan saya juga suka nonton Kabaim. Jadi apa adanya lah. Banyak orang yang menyanci maki saya berbicaranya diremei atau diselang-selang, dicampur biar. Nah, ini yang bikin penasaran teman-teman, berapa sih sekarang gaji yang didapat sama Mbak Ana sama Bapak itu? Nah, ya bebas itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Japluk Fishing. Jadi hari ini saya tidak mancing dikarenakan ada sedikit urusan keluarga. Namun di samping itu saya juga ada maksud dan tujuan tertentu, yaitu tentang, jadi saya akan membahas tentang channelnya Ana Amalia. Dan kebetulan hari ini saya mau berkunjung ke rumah orang tua saya, dan di situ rumah orang tua saya itu dekat sekali rumahnya dengan rumahnya Mbak Ana Amalia. Kurang lebih kalau nggak salah 100 meteran lah, kalau pakai motor cukup waktu 5 menit. Jadi itu rumahnya itu sangat berdekatan sekali sama rumah orang tua saya. Maka dari itu saya akan sedikit bertanya-tanya sama Ana Amalia. Namun di situ saya tidak akan menanyakan tentang kisah atau kehidupannya Mbak Analia. Ya, karena mungkin kalian juga udah tahu kehidupannya atau kisah sehari-harinya Mbak Ana seperti apa, karena di vlognya Mbak Ana juga ada. Dan seperti apa keseruannya, tonton terus videonya sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Sekarang kita berangkat ke tempatnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Japluk Fishing, dan hari ini saya tidak mancing seperti biasa dikarenakan ada urusan keluarga. Dan hari ini saya lagi bersama yang punya admin channel Ana Amalia dan Bapak Emen Hidayat. Ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau bertanya-tanya sama Mbak Ana dan Bapak tentang pengalaman di dunia YouTube. Mungkin ini Mbak Ana udah senior di YouTube berlangkap lancar. Enggak, kita pemula sama. Jadi saya di sini tidak akan bertanya-tanya tentang pengalaman atau kisah hidup Mbak Ana, karena di channelnya Mbak Ana juga udah ada vlognya tentang pengalaman hidup dan keseharian Mbak Ana. Kalian bisa cek di channelnya Mbak Ana. Nama channelnya Ana Amalia, dan jangan lupa di subscribe. Juga jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian gak ketinggalan sama video-video Mbak Ana dan updatean-updatean terbarunya. Oke, kita langsung saja kita tanya Mbak Ananya. Jadi kapan awal bikin YouTube Mbak Ana? Oke, sip. Kalau awal bikin YouTube tahun 2018 ya. 2018 itu saya upload video yang tentang skripsi. Mungkin ada ya di video pertama saya. Tapi 2018 itu cuma satu tahun itu satu. Karena dulu belum fokus, itu hanya pengen sharing kayak gitu kan. Kemudian awalnya banget itu tahun 2019 saya coba
dikira tuh saat kita ganti handphone kan malum ya, gaptek juga, dikira channel kita tuh nggak akan ada. Terus saya lihat lagi ternyata masih ada, dan lumayan pas itu subscribernya udah 200 kan, itu setahun loh, karena saya pun uploadnya 1 doang. Terus karena pas itu saya udah nikah dengan bapak tahun 2019, terus di sini kenapa nggak saya bikin lagi gitu kan. Dan awalnya itu 2019 bulan berapa gitu, pokoknya itu Agustus kayak gitulah. Dan itu tuh tentang pernikahan saya dengan bapak, mungkin teman-teman juga suka cek. Dan ibaratnya Agustus itu cuma 2 video, ibaratnya 2019 Agustus saya mulai upload lagi, tapi intensnya itu Februari 2020 saya misalkan 3 hari sekali upload. Berarti sebelum Teh Ana menikah berarti udah punya channel, cuman belum terlalu aktif gitu. Jadi pertama bikin channel itu Mbak Ana, tujuan bikin YouTube itu buat apa? Apa hiburan, apa iseng-iseng doang, apa gimana? Sebenarnya tuh iseng-iseng aja ya, iseng-iseng dulu pas awal, karena videonya tentang skripsi, saya hanya ingin share pengalaman aja kalau sidang tuh kayak gini loh, jangan deg-degan banget. Kemudian pas kemarin kesini-sini hanya mengisi kekosongan aja kan, saya baru tinggal di Jayasari dan belum punya aktivitas. Pas itu bapak baru berhenti dari jadi kepala desa gitu kan, jadi nganggur gitu kan, S1 yang nganggur dan bingung mau ngapain, ya udah iseng-iseng bikin YouTube. Itu tuh iseng banget ya Pak, iseng banget, pokoknya itu nggak serius pengen target sekian subscriber, kita hanya iseng aja. Mudah-mudahan kalau ada yang suka ya silakan, kalau nggak ada ya udah, yang penting kita share aja gitu. Ya, jadi tujuan kami gini, Mbak. Kemarin dulu itu kalau kami diajak YouTube oleh istri saya, karena saya tidak tahu apa sih YouTube. Nah, kata saya, ya bahwa istri saya berbicara seperti ini, ya iseng-iseng aja Pak. Kalau nanti sudah ada channel, pasti banyak orang yang melihat. Sedunia katanya, apa sedunia? Saya tidak mengerti, itu aja. Ya saya cari-cari dengan istri saya dina YouTube, dina channel Habib Nopel. Nah, cari saya apa betul apa tidak kata Habib Nopel yang harus dilakukan oleh manusia muslim, harus membaca sholawat. Saya berbicara dengan perempuan saya, istri saya dikerjakan sehari sekian, alhamdulillah. Orang minta ke pangeran, ya orang-orang, ya disitulah kami diajak istri saya. Nah, tiba-tiba banyak orang yang menonton saya gitu aja. Tadinya ya kami cuma ukur ulin-ulinan atau niangan pengalaman. Tapi sekarang udah banyak yang menonton, udah yang banyak cerita pada kita kian kami ya berbicara seperti itu ya. Nah, terus gimana perasaan Bapak sama Mbak Ana dengan apresiasi sekarang udah mencapai berapa, 45.000 subscriber malahan lebih ya? Apa perasaannya biasa aja apa gimana? Perasaannya nggak menyangka, perasaannya tuh nggak menyangka, tapi seneng juga, alhamdulillah, masya Allah. Dulunya kita mikir pas kita upload tentang pernikahan beda usia, memang kan awalnya mungkin di luar sana banyak juga gitu, pasti bakal ada banyak bulian. Kami pikiran itu pasti banyak banget negatifnya, tapi ternyata masya Allah zaman sekarang ini orang-orang tuh udah terbuka wawasannya, udah positive thinkingnya tuh dapat banget, udah berpikirnya tuh open minded. Dan saya sama bapak merasa bersyukur banget ya, pokoknya mulai dari 10.000 itu cepet banget, hampir setiap hari itu 2.000 naiknya. Dan kami bahagia banget, itu anugerah dari Allah. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang udah bersedia meng-subscribe channel yang apa adanya gitu, anak kampung kayak gini. Terus sekarang tujuan kedepannya di YouTube Mbak sama Bapak itu pengen kayak gimana gitu? Tujuan kedepannya adalah gini, Bapak itu orang yang suka nonton Pak Deddy Mulyadi ya Pak? Iya. Dan saya juga suka nonton Kabaim gitu kan. Nah gimana kedepannya dengan kalau misalkan ada rezeki, kita dapat rezeki dari hasil YouTube, kita bisa berbagi kepada orang lain gitu. Jadi ibaratnya kedepannya pengennya channel kita ini khusus untuk di sosial gitu. Ya, kalau udah menghasilkan. Nah, dan yang bikin penasaran teman-teman dan apa versinya Mbak Ana, kan banyak nih youtuber pemula yang alasannya saya nggak punya kamera lah, saya nggak punya laptop lah buat editnya.
apa sih yang digunakan, yang sering digunakan, alat-alat yang sering digunakan untuk bikin YouTube sama Mbak Ana sama Bapak? Oke, kita simpel aja, kita cuma pakai HP Samsung pun itu pun error. Saya sering katakan teman-teman itu error. Kemudian yang kedua, saya editnya pakai KineMaster atau kita sebenarnya sebut KineMaster, tapi sebenarnya bacanya KineMaster. Jadi nggak ada alasan teman-teman kita nggak ada kamera atau ini kamera HP aja sekarang udah bagus, dan kenapa tidak dari modal yang kecil kita menghasilkan sesuatu yang besar. Jadi nggak ada alasan lagi. Nah, jadi buat para YouTuber pemula, terutama YouTuber langkah pelancar, bahwa kita itu harus semangat meskipun nggak punya alat seperti kamera, laptop. Seperti Mbak Ana sekarang dia udah sukses, udah mencapai 45.000 subscriber, dan dia masih apa adanya. Alhamdulillah, dia tetap rendah hati, dan dia juga editnya pakai apa? Pakai HP ya, Pak? Iya, masih pakai HP. Jadi saran untuk para YouTuber pemula dari Mbak Ana itu seperti apa? Sarannya gini, kita yang pertama niat yang kuat. Karena kalau niat udah kuat, walaupun nggak ada yang nonton, kita akan selalu upload gitu. Yang kedua, masalah fasilitas ataupun sarana dan prasarana itu bukan alasan yang besar ya teman-teman. Kalau misalkan kita cuma punya HP nggak apa-apa. Maaf ya, YouTuber yang udah banyak banget subscribernya seperti Atta Halilintar aja, dulu beliau pas nge-vlog kayak sama kita kan, kayak masih kaku atau seperti apa. Dan saran saya bagi teman-teman yang upload batu pemula, jangan pernah malu kalau dibilang ngapain sih kamu jelek atau ini, karena semua itu berproses. Intinya tetap semangat, bismillah. Nah, kan sekarang Mbak Ana itu kan lagi terkenal banget gitu kan. Apalagi pas kemarin diundang ke Jakarta itu. Gimana perasaan pas Mbak Ana dapat undangan dari seperti apa? Mbak Bunda Ashanti atau yang lainnya, gimana perasaannya gitu? Perasaannya kita kaget ya, kita kaget karena kita bukan siapa-siapa. Yang kedua senang, alhamdulillah ternyata ini jalan dari Allah. Yang ketiga kita deg-degan ya Pak, perasaan itu deg-degan kan, nggak menyangka, dan apa ya, kayak mimpi gitu. Soalnya saya tuh dihubungi oleh pertama itu tim YouTube-nya Bunda Ashanti, dan saya nggak langsung balas karena takutnya tuh bohong gitu kan, kayak penipuan. Yang kedua langsung ada dari produsernya Aurel, oh ini ternyata benar, saya lihat cek-cek dan itu benar, dan kita alhamdulillah bahagia ya Pak. Intinya syukur alhamdulillah gitu aja. Yang kedua kemarin. Oke, next. Kapan awal channel Mbak Ana itu dimonetisasi oleh Google? Ya belum lama sih, baru tanggal 16 Juni kemarin. Berarti jadi, sekarang lagi nunggu pinnya datang apa udah datang? Belum, pinnya masih perjalanan, masih OTW. Nah, ini yang bikin penasaran teman-teman, berapa sih sekarang gaji yang didapat sama Mbak Ana sama Bapak itu? Kalau gaji secara realnya belum tahu ya, kita kan baru estimasi ya kalau di YouTube Studio. Kalau estimasi, bukan ngobrolnya sombong, tapi gimana yang penting kan, buat teman-teman supaya lebih semangat gitu. Walaupun kita di kampung nggak ada sinyal, nggak pakai kamera, insya Allah kita udah dapat $900. Itu kalau di Indonesia kan 12 juta. 12 juta. Wah, itu benar-benar sangat luar biasa itu teman-teman. Oke, next. Jadi banyak nih kendala-kendala YouTuber pemula ketika bikin video. Sekarang kendala waktu Mbak Ana sama Bapak bikin vlog atau video, kendalanya itu apa? Banyak. Pertama pas bikin kita harus menyinkronkan saya dengan Bapak. Dulu Bapak nggak mau bikin video, tapi sekarang udah bisa. Yang kedua, ide itu kalau misalkan YouTube kita ini fokus misalkan kayak punya kakak nih fishing gitu kan, pasti bakal kena mancing besok kemana, tapi kalau punya saya tuh masih random, ibaratnya channel saya tuh masih belum punya jalur mau dibawa kemana channel ini gitu. Kendalanya adalah ide sih. Yang pertama ide, kemudian mood, karena saya tuh moody orangnya, kalau lagi nggak mood, nah Bapak langsung ngingetin ayo semangat gitu. Nah, kan banyak nih teman-teman yang bertanya-tanya, kok bisa sih Mbak Ana ngobrol di depan kamera lantang, jelas, dan lancar. Tip buat teman-teman bicara lancar di depan kamera itu harus seperti apa sih Mbak? Oke, mungkin
saya tanya dulu ke Bapak nih, karena teman-teman bisa lihat ya, di vlog pertama saya itu vlog makan sama Bapak tuh no speak, nggak ada bicara satu kata pun. Tapi lama-lama di sini Bapak bisa nge-vlog sendiri. Gimana Pak? Biar bisa ngomong depan kamera. Ari kolot mah kapan berbicara seperti apa adanya. Jadi fokus itulah yang kami berbicarakan, baik atau tidaknya harus baik kalau bisa, kalau tidak bisa diajar. Itu saja latihan. Dipapatahan ku istri saya. Jadi apa adanya lah. Banyak orang yang menyanci maki saya berbicaranya diremei atau diselang-selang, dicampur, biarin. Suka boleh ditingali atau ditinjau, kalau tidak suka jangan. Kenapa? Saya tidak mengetik-ngetik orang lain, gitu aja. Ya, intinya tuh latihan sih teman-teman, latihan. Kemudian kedua pede aja sih, karena memang sih kalau kita lihat video kita sendiri malu kan, tapi kalau misalkan kita udah pede, sering latihan, itu sih poin utamanya, latihan aja. Jadi sekarang kalau misalkan YouTube-nya itu udah berkembang lebih jauh gitu, keinginan apa yang ingin dilakukan oleh Mbak Ana sama Bapak? Ini dari saya sama Bapak ya, bismillah, keinginan kami itu kalau kita punya rezeki dari YouTube, kita pengen setiap bulannya saat kita setelah gajian kita bisa berbagi kepada orang lain. Karena kita juga pernah berada di titik nol dalam hidup. Kita merasakan gimana di rumah nggak ada, misalkan gimana sulitnya membeli sabun kayak gitu. Nah, kedepannya jika Allah menghendaki kita dapat penghasilan dari YouTube, kita usahakan kita mau berbagi setidaknya 20% dari penghasilan kita. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, sekarang next terakhir, tolong Mbak Ana sama Bapak berikan support pada YouTuber-YouTuber pemula, baik di Langkah Pelancar ataupun semua YouTuber di Indonesia. Support mereka YouTuber pemula yang ya supaya lebih semangat lah, gimana caranya? Pak, kasih semangat Pak. Ya, teman-teman yang ada di mana saja berada, yang paling penting tekun, jangan mengeluh, semangat semuanya yang ada di YouTube, karena kami pun juga sekarang tidak bisa ber-YouTube bagaimana, berbicara tidak bisa, tapi Allah menakdirkan kepada kami harus tawakal. Seperti mana kami macul, bukan ayeuna sekarang dapat padi, tapi kan terus berpartisipasi, ada ngaramet muncul kolot yang ngaramet non Indonesia ngaramet, nah, nantinya ada buah. Nah, seperti itu semangat kalau orang-orang yang ber-YouTube, karena tidak semangat yakin seperti mana saya berkedan sekian ratus ribu atau tayang harus ada 4.000 kan bangga. Nah, jadi semangat bersenang-senang dina hati supaya orang aceng muncul paribasa ulah jadi pikir segala permasalahan. Jadi orang teh santai we gitunya. Jadi supaya orang artinya mencapai cita-cita yang nunipika cita-cita kurang tercapai, gitu aja. Amin, amin. Oke teman-teman, jadi seperti itulah jawaban-jawaban dari Mbak Ana dan Bapak. Semua pertanyaan sudah saya lontarkan kepada mereka. Jadi mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembicaraan saya atau pembicaraan Bapak sama Mbak Ana. Terima kasih yang udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa aktifkan notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Dan juga subscribe channelnya Mbak Ana Amalia. Kalian lihat, nanti saya cantumkan di deskripsi. Dan juga follow Instagramnya Mbak Ana. Apa Instagramnya Mbak? Amalia Ana 54. Amalia Ana 54. Nanti saya cantumkan di deskripsi, teman-teman bisa kepoin nanti. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya.